Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airlangga Dwi Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menyampaikan materi kelas 12 pelajaran agama Islam yang berada di bab 5 dan berjudul menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang ibadah dan syukur, karena dengan itu nanti bisa berimbas kepada diri kita, kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini ada gambar ilustrasi, ada yang sedang sholat, terus menggendong ibunya, juga ada yang sedang sedekah. Apa maksudnya? Ketika orang sholat itu bukan semata-mata beribadah dan menggugurkan kewajiban, karena sholat itu termasuk juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga begitu ada gambar ilustrasi orang sedang menggendong ibunya. Nah, itu adalah bentuk rasa syukur kita terhadap orang tua kita yang dari bayi, dari kecil sudah melahirkan, juga sudah mengurus kita. Nah, gitu. Juga ada orang sedang bersedekah. Nah, itu bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oke, kita lanjut. Alam raya ataupun alam semesta ini dan seisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya yang bernama manusia, yaitu buat kita semua. Untuk makhluknya yang bernama manusia, semua fasilitas yang ada di muka bumi diberikan secara cuma-cuma, termasuk yang sering sekali atau yang setiap hari, setiap saat kita pakai, yaitu udara. Ya, ada nggak yang menghirup udara bayar? Ada. Di mana? Rumah sakit. Tapi kita yang sehat menghirup udara itu secara cuma-cuma, nggak bayar, dan juga gratis lah. Bisa di kelas, di rumah, di masjid, dimanapun kita bisa menghirup udara secara cuma-cuma. Nah, itu salah satu sedikit contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terlalu banyak kenikmatan yang dianugerahkan atau diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan tak seorang pun yang mampu menghitungnya. Dalam keterangan dikatakan jika batang pohon dijadikan penanya dan juga daunnya dijadikan kertas, serta air laut dijadikan tintanya, maka tidak akan bisa menulis dan menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu salah satu contoh. Meskipun menggunakan alat hitung tercanggih, bahkan perhatikan firman Allah di surat Ibrahim ayat ke-34. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Oke, kita lanjut ya di halaman selanjutnya. Meskipun begitu, banyak karunia yang diberikan untuk manusia, namun hanya sedikit manusia yang menyadarinya dan mengakui karunia tersebut. Padahal andai saja semua manusia mau sedikit memikirkan apa yang ada pada diri mereka, niscaya mereka akan merasa begitu kaya raya dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, semua diberikan Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma atau secara gratis, nggak bayar ya, gratis. Dari semua anugerah itu Allah Subhanahu wa taala hanya meminta manusia agar berterima kasih kepadanya. Allah nggak minta kita ngebales, Allah nggak minta yang lain-lain, tapi Allah hanya minta cuma satu, yaitu kita berterima kasih atau kita bersyukur kepadanya. Nah, begitu. Satu hal yang harus dipahami oleh manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembahnya sama sekali bukan untuk kepentingan Allah. Jadi Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk menyembahnya bukan buat Allah. Harus diingat. Justru itu adalah kebutuhan kita untuk menyembahnya. Allah mah nggak butuh kita sembah, nggak butuh. Tapi justru kita yang butuh
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatannya tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu. Karena ketaatan kita tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekafiran kita tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Justru kewajiban ibadah itu untuk kepentingan manusia itu sendiri. Bagi yang sadar dan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan surga bagi mereka, dan bagi yang mengingkari nikmatnya, Dia telah menyampaikan neraka sebagai konsekuensinya. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, itu salah satu ayat yang menerangkan tentang syukur. Oke, yang selanjutnya yaitu mengkritisi sekitar kita atau muhasabah di sekitar kita. Yang pertama, pada umumnya ketika dalam keadaan sehat, manusia tidak menyadari bahwa kesehatan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Manusia cenderung menganggap bahwa itu semua hal biasa dalam kehidupan, ada sehat, ada sakit. Oleh karena itu, mereka tidak merasa perlu untuk bersyukur karena adanya kesehatan itu. Bagaimana menurut kalian? Mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur kalau seperti itu. Karena sakit dan sehat itu dua-duanya adalah nikmat Allah, bukan terjadi dengan sendirinya. Kayak gitu. Yang kedua, semua anak terlahir dari seorang ibu. Tetapi banyak di antara mereka yang kemudian lupa kepada jasa dan pengorbanan ibu. Sekarang banyak sekali anak-anak atau kita semua yang durhaka ataupun bahasa Sundanya culangung kepada orang tua, ya kan? Songong, kalau bahasa Indonesia songong, ya kan? Contoh kecil, ketika kita di rumah, orang tua kita atau ibu kita memerintahkan kita suruh buang sampah misalnya. Asep, buangan sampah. Kali itu, bunga, boga kaki ya, nah, gitu. Itu adalah contoh kalau bahasa Sunda. Ya. Kalau di Indonesia kan seperti inilah. Tolong buangin sampah, Sep, ke tempat sampah. Enggak, males. Ibu juga punya kaki, nah seperti itu. Nah, itu adalah akhlak yang tidak terpuji. Oleh karena itu kita sebagai seorang anak harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut di halaman selanjutnya. Di sini kita menganalisis dan mengevaluasi makna surat Luqman ayat 13 sampai 14. Ya. Saya bacakan aja, disimak baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman itu adalah orang soleh zaman dulu ya, diceritakan dalam Al-Quran. Kepada anaknya dia bilang, di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, si Luqman tersebut. Hai anakku, kata Luqman, janganlah kamu mempersekutukan Allah atau berbuat syirik. Syirik itu beribadah kepada Allah, tapi mempersekutukannya atau menduakan Allah. Karena Allah itu esa, satu, nggak bisa diduain. Ya, gitu ya. Di situ Luqman berkata, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezoliman yang paling besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya atau mengasuhnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Surat Luqman ayat ke-14. Jadi intinya dari pelajaran ini adalah bahwa kita sebagai manusia, sebagai seorang anak dan juga sebagai makhluk Allah harus mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Baik itu nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kehidupan, nikmat kita punya harta, itu harus disyukuri. Termasuk kepada orang tua yang masih hidup, orang tua kalian semua yang masih hidup, hendaknya berbuat baiklah kepada mereka. Karena itu adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga
kefasihan dalam menyampaikan materi ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.